Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berharga ini, perkenankan saya, Dadang Iskandar, untuk memaparkan presentasi berdasarkan buku Penyakit pada Ikan karya Ibu Rumondang, Diah Ayuningsih, Ingkasari, dan Permatasari. Dalam presentasi ini, saya akan membahas salah satu bab yang sangat menarik dan penting, yaitu bab 4 yang mengupas tuntas tentang penyakit viral pada ikan. Mari kita eksplorasi bersama bagaimana virus dapat memengaruhi kesehatan ikan dan apa yang dapat kita lakukan untuk mengelola serta mencegahnya. Virus merupakan mikroorganisme yang berbeda dari bakteri, jamur, dan parasit karena bergantung pada materi genetik inang untuk hidup dan berkembang biak. Virus menginfeksi inang, kemudian memperbanyak diri melalui pembelahan sel inang. Namun, tanpa inang, virus akan memasuki fase dormansi, berhenti tumbuh, dan tidak aktif. Dengan kata lain, virus adalah parasit yang hanya dapat bereproduksi jika ada transfer materi genetik dari inangnya karena tidak memiliki struktur seluler untuk reproduksi mandiri. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik menarik mengenai penyakit viral nervous necrosis. Viral nervous necrosis disebabkan oleh virus. Virus adalah suatu mikroorganisme lain selain bakteri, jamur, dan parasit. Virus dapat mengandalkan sebuah materi genetik untuk dapat hidup dengan menginfeksi inang khusus, kemudian melakukan pembelahan sel dan berkembang untuk memperbanyak diri. Pernyataan di atas menjelaskan bahwa virus merupakan mikroorganisme unik yang berbeda dari bakteri, jamur, dan parasit. Virus tidak dapat hidup atau berkembang biak secara mandiri karena tidak memiliki mekanisme seluler yang lengkap. Sebaliknya, virus bergantung sepenuhnya pada inang untuk bertahan hidup. Virus menggunakan materi genetiknya untuk menginfeksi sel inang, mengambil alih mekanisme sel inang, dan memanfaatkan sumber dayanya untuk mereplikasi diri. Proses ini seringkali merusak atau bahkan menghancurkan sel inang yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pada organisme yang terinfeksi. Viral nervous necrosis merupakan penyakit yang termasuk dalam daftar The Office International des Epizooties serta termasuk dalam permasalahan dalam dunia perikanan laut. Virus VNN tergolong dalam famili Nodaviridae dan pertama kali ditemukan pada jaringan otak larva. Mekanisme infeksi. Menurut Lucianus, proliferasi virus VNN dalam tubuh terdiri atas 6 tahap. Tahap pertama adalah adsorpsi, di mana virus menempel pada permukaan sel inang. Kedua, penetrasi, saat virus masuk ke sel dengan melubangi membran menggunakan enzim lysose. Ketiga, uncating, yaitu pelepasan kapsid dan asam nukleat virus di sitoplasma. Keempat, biosintesis, di mana protein struktural, enzim, dan replikasi genom virus dilakukan menggunakan enzim RNA polimerase. Kelima, maturasi, yakni perakitan kut protein dan pengemasan genom virus. Terakhir, pelepasan ketika virus keluar dari sel inang yang mati dan menyerang sel inang baru. Ikan kerapu yang terinfeksi VNN menunjukkan gejala berenang abnormal, inflamasi, pembengkakan gelembung renang, pigmentasi tubuh gelap, dan sering mengambang dengan perut menghadap ke atas akibat kerusakan otak. Pada usia 2-4 bulan, ikan cenderung diam di dasar air, sedangkan usia di atas 4 bulan tampak mengambang dengan gelembung renang membesar. Pada stadium larva, kerusakan dimulai dari tulang belakang, sirip, dan gelembung renang, lalu meluas ke otak dan retina mata. Menurut Oi,
Keberadaan virus VNN dapat dideteksi dengan metode RT-PCR, yaitu teknik yang sangat akurat dan efektif untuk mengenali virus. RT-PCR bekerja dengan cara mendeteksi materi genetik virus. Pertama, RNA virus diubah menjadi DNA melalui proses yang disebut reverse transcription. Setelah itu, DNA ini diperbanyak menggunakan teknik PCR agar lebih mudah dideteksi. Metode ini menggunakan primer, yaitu semacam penanda kecil yang dirancang khusus untuk mengenali bagian tertentu dari DNA virus. Dengan cara ini, keberadaan virus dapat diketahui dengan cepat dan tepat. Ikan yang terinfeksi VNN menunjukkan perilaku unik dan mencolok saat berenang. Mereka sering terlihat mengapung di permukaan air dengan gerakan tidak beraturan, seperti kehilangan arah. Tubuhnya tampak lemah dan sulit menjaga keseimbangan akibat kerusakan pada saraf pusat yang bertugas mengatur koordinasi dan gerakan. Fenomena ini tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga menjadi tanda penting adanya infeksi serius. Pada ikan kerapu, gejala infeksi VNN termasuk lendir berlebihan, nekrosis pada jaringan epitel luar tubuh, pigmentasi tubuh, vakuolasi di mata dan insang, serta penggelapan warna tubuh yang terkait dengan produksi lendir yang dapat menularkan virus VNN. Pada gambar yang ditampilkan, terlihat dengan jelas perbedaan antara ikan yang sehat dan yang terinfeksi VNN. Ikan yang terinfeksi menunjukkan tanda-tanda jelas dari penyakit ini, sementara ikan yang sehat tetap menunjukkan kondisi fisik yang normal. Demikian paparan saya. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam tentang penyakit ikan, saya sangat merekomendasikan buku karya Ibu Rumondang yang tersedia di Shopee. Saya, Dadang Iskandar, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat.